Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengembangan profesi keguruan. Sebelum menguraikan definisi pengembangan profesi keguruan, terlebih dahulu kita mengetahui apa sebenarnya definisi dari ketiga kata tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan bisa diartikan dengan proses atau pembuatan pengembangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi yang baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi bisa diartikan dengan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Selain istilah profesi, kita mengenal istilah profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Ketiga istilah tersebut memiliki definisinya masing-masing. Menurut Sudarwan Danin, membedakan ketiga istilah tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, profesional merujuk pada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi dan kinerja dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Yang ketiga, profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Keguruan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan perihal menyangkut pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi keguruan adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. John Dean mengemukakan bahwa pengembangan profesionalitas guru dimaknai sebagai a process whereby teacher become more professional, yakni suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru dapat tampil secara lebih profesional. Menurut Fahrudin 2015, dan kata lain dapat diartikan bahwa pengembangan profesi guru didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai guru. Pengembangan dan peningkatan profesi guru juga dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Keduanya disesuaikan dengan jabatan fungsional masing-masing. Urgensi program pengembangan guru sendiri berdasarkan pada sebuah asumsi bahwa tidak semua guru dan tenaga pendidikan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria guru profesional. Dengan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, agar guru dapat memberikan kontribusinya secara maksimal bagi pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, maka harus ada upaya pengembangan profesi guru yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan terus-menerus. Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan atas prakarsa pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, dan guru secara pribadi. Pemerintah idealnya berperan aktif dalam upaya mengembangkan profesi guru, seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bahwasanya pemerintah berkewajiban
kompetensi. Secara pribadi, seorang guru seharusnya memposisikan diri sebagai guru pembelajar, karena ia akan selalu berusaha mengupgrade kapasitas dirinya dengan proses belajar mandiri, sehingga pengetahuan dan skill yang dimiliki semakin terasa dan memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional. Secara umum, kegiatan mengembangkan profesi guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah, pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu belajar siswa dan selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan. Strategi pengembangan profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru selalu mendapatkan perhatian secara global, karena guru berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan sebagai sentral pendidikan global. Tugas guru yang diemban seorang guru menjadi saja guru harus mempersiapkan penjelasan berat sebagai penerus dan mampu bersaing namun juga unggul dari segi karakter. Mengembangkan profesi guru bukan sesuatu yang mudah, maka diperlukan strategi yang tepat dan upaya menciptakan ekonomi kondusif bagi pengembangan profesi guru. Situasi kondusif ini jelasnya diperlukan oleh tenaga pendidik untuk mengarahkan pengembangan guru ke arah profesionalisme guru. Dalam jurnal ekonomi dan pendidikan yang ditulis oleh Mustafa, dijelaskan beberapa strategi yang dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif bagi pengembangan profesi guru, yaitu yang pertama, strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan wilayawan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Yang kedua, strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Strategi tersebut memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Sementara, strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri guru serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk melakukan profesionalisasi, ada 3 pengembangan yang ditawarkan oleh R.D. Lansbury, Fahrudin 2015, yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam merumuskan strategi pengembangan, yakni pertama, pendekatan karakteristik, yaitu berupaya memunculkan karakter yang melekat pada suatu profesi, sehingga profesi itu benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntutan profesional. Yang kedua, pendekatan institusional, pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional atau perkembangan transisional. Yang ketiga, pendekatan legalistik, merupakan upaya profesionalisasi yang menekankan pada adanya pengakuan suatu profesi oleh negara. Dari pendekatan yang disampaikan oleh R.D. Lansbury, dapat dirumuskan strategi dalam pengembangan profesionalitas dalam ketiga level, yaitu yang pertama, upaya-upaya profesionalisasi yang dilakukan oleh guru secara pribadi agar mereka dapat meningkatkan kualitas keprofesionalan dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai pelatihan mandiri. Yang kedua, pengembangan yang dilakukan oleh manajemen lembaga melalui berbagai kebijakan manajerial yang dilakukan. Kedua level ini dapat dikategorikan dalam strategi mikro pengembangan profesional guru. Sedangkan level ketiga adalah upaya pengembangan level makro yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara luas dalam kerangka manajemen pendidikan nasional. Dilihat dari konteks manajemen makro dalam sistem pendidikan nasional, Tilar Fahrudin 2015 menawarkan langkah-langkah yang disebut dengan strategi pengembangan profesionalitas guru sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan terjadinya peningkatan status profesi guru agar dapat sejajar dengan profesi lain. Yang kedua, mengembangkan profesionalitas guru harus lebih berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Dalam hal ini, maka diperlukan sumber daya manusia dan juga finansial. Yang ketiga, profesionalitas guru membutuhkan
Prinsip khusus atau operasional pengembangan profesi guru meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Relevan, di mana rumusnya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional. Sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Konsisten, hubungan yang ajak dan atas asas antar kompetensi dan indikator. Aktual dan konseptual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Fleksibel, di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perkembangan zaman. Demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan keprofesionalitasnya. Objektif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu pada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Komprehensif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan. Memandirikan, di mana setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Profesional, pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Berjenjang, di mana pengembangan profesi guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Bertahap, di mana pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara bertahap agar benar-benar mencapai puncak profesionalitas. Berkelanjutan, di mana pengembangan profesi guru dilaksanakan secara berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Akuntabel, di mana pengembangan profesi guru dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Efektif, di mana pelaksanaan pengembangan profesi guru harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak terkait. Efisien, di mana pelaksanaan pengembangan profesi guru harus didasari atas penggunaan sumber daya seminim mungkin untuk hasil yang optimal. Jenis-jenis kegiatan pengembangan profesi guru. Inisiatif pengembangan keprofesian guru idealnya banyak berasal dari berbagai lembaga. Atas dasar ini, diasumsikan munculnya proses pembiasaan yang kemudian guru dapat tumbuh dengan sendirinya. Tentu saja, semua itu berasal dari bahasa guru secara individual. Menurut Sudarlan Dhani, apabila dilihat dari sisi prakarsa, lembaga pengembangan profesi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan, maupun bukan pelatihan. Antara lain yaitu IHT atau In-House Training. Pelatihan dalam bentuk In-House Training adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir tidak harus dilakukan secara eksternal, tapi juga bisa secara internal dengan cara dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Program ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua ada program magang, merupakan pelatihan yang dilaksanakan dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya magang di sekolah.
Program magang ini dipilih dengan alasan bahwa keterampilan tertentu memerlukan pengalaman yang nyata. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan sekolah yang kurang baik, antara negeri ataupun swasta. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa agar terjadi transfer nilai-nilai kebaikan dari beberapa keunikan dan kelebihan yang dimiliki mitra kepada mitra lain, misalnya dalam bidang manajemen sekolah. Yang keempat ada belajar jarak jauh. Dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan internet dan sejenisnya. Pelatihan jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti ibu kota, kabupaten, ataupun provinsi. Yang kelima, ada pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi, sedangkan pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Yang keenam, ada kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa